Jadi baiknya gimana nih Pak Prawito? Saya ini memang masih di Jogja. Jadi tim perkawinan kelompok juga. Jadi kadang-kadang kan saya dengar-dengar kajian itu nikah 2 kali juga enggak ada tuntunannya dari Rasul, persen 4%-an, surat tobat, terus apa mengkafirkan muslim lain itu kan nggak boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kawan hijrah, kaum muslimin, dan juga para subscriber channel Anton Prawito Official. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita atau membahas tentang kemarin channel kita, bahwasanya saya kemarin itu diwawancarai oleh Radar Blitar, terus kemudian bertanya tentang channel-channel YouTube kita, terus kemudian kita masuk berita ya, masuk Jawa Pos atau Radar Tulungagung dan juga Radar Blitar. Ini semua saya tidak pernah menyangka ataupun mengira bahwa kita akan diliput ya, karena kita adalah channel kecil, dan ini semua ini bukan tujuan atau bukan pencapaian, akan tetapi masih permulaan ya. Tujuan kita tidak lain dan juga tidak bukan, yaitu hanya ingin menyadarkan bahwa saudara-saudara tua kita supaya terhindar atau menghilangkan faham-faham takfiri ya, bermudah-mudahan dalam mengkafirkan saudara muslim yang lain, dan juga membentengi kaum muslimin supaya tidak ikut bergabung dengan komunitas mereka dan juga bisa berhati-hati dalam memilih pengajian. Nah, kemarin itu kita ditanyain tentang tujuan kita berdakwah ya. Tujuan kita berdakwah di sosial media itu bukan untuk mencari rupiah ya guys ya. Akan tetapi ya visi misi kita yaitu saling ta'awun, terus kemudian ya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya. Mengajak pada kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar. Salah satunya ya pengalaman kita semua, pengalaman kita sebagai mantan jokam atau mantan Islam jamaah yang menganggap kafir saudara muslim kita yang lain. Dan hati saya pun juga tergerak untuk mendakwakan tauhid, mendakwakan bahwa Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian akan saya bacakan ya. Nah, ini akan saya bacakan poin dari dakwah kita ya di sosial media. Yang terpenting itu inti dari konten saya. Banyak orang yang meninggalkan paham takfir ya. Nah, ini supaya saudara-saudara muslim kita yang masih berada di Jokam agar pemikirannya bisa terbuka, terus kemudian juga berani untuk membuka sosmed, berani bertabayun, dan bisa menghilangkan paham takfiri secara perlahan, yaitu mengkafirkan serampangan terhadap orang lain selain golongannya. Ditanya mengapa semangat berdakwah jalur online, pria ramah itu mengaku tak hanya mengikuti kecanggihan zaman, namun ada hal lain yang menurut dia lebih penting, yaitu mengajak berbuat baik. Saya takut kalau saya diam saja, nanti gimana pertanggungjawaban saya di akhirat kelak, jelasnya. Nah, saya pun juga takut ya, nanti jika di akhirat saya itu dititipin sedikit ilmu dan juga dititipi pengalaman yang sangat berharga ketika berada di dalam Jokam ya. Kemudian saya ditanya,
antum sudah hijrah terus kemudian kok tidak mendakwahkan, tidak mengajak saudara-saudara yang masih di dalam gitu. Nah itu saya pun juga takut pemirsa, nanti kalau saya dimintain pertanggungjawaban dan saya diam saja. Nah saya sudah nyaman berada di luar, terus kemudian kok tidak mendakwakan kebaikan, tidak mendakwakan mengajak untuk mengenal tauhid, mengajak saudara-saudara kita yang masih di Jokam supaya terhindar dari paham takfir, itu nanti bagaimana jika saya dituntut oleh Allah? Saya takut, makanya saya membuat channel YouTube ini. Anton pernah mendapat hal tak mengenakan selama membuat konten. Di antaranya diblokir kontak di ponselnya, diboikot, dimaki-maki, bahkan dianggap murtad alias dikafirkan. Nah ini sangat benar sekali pemirsa, saya tidak mengada-ngada bahwa teman-teman saya ya, yang dulunya teman mondok, terus kemudian bahkan tidur saja bareng seperti itu, tidak ada yang berani bertabayun, bahkan ya mengikuti arahan dari pengurus dan kemudian memblokir, terus kemudian diajak berbicara atau diajak diskusi tidak mau, ya seperti itu. Mungkin teman-teman yang sudah hijrah pun juga banyak yang merasakan hal seperti ini. Namun itu tak membuatnya gentar, bahkan dia semakin semangat membuat konten. Ya gimana ya guys ya, kenapa kita harus takut jika yang kita tetapin ini benar, terus kemudian kita tidak akan takut untuk diajak bertemu dengan siapapun, kita tidak takut diajak untuk ngobrol maupun diskusi gitu kan. Ya kita tidak ada yang disembunyikan gitu loh. Kita ya mendakwahkan apa yang kita tahu gitu. Tidak mengajak orang untuk masuk ke golongan kita, akan tetapi ya supaya orang itu bisa mengenal Islam yang rahmatan lil alamin tersebut. Nah dengan kecanggihan zaman ini ya guys ya, terus kemudian juga semakin kita banyak membuat konten, terus kemudian kita ya masuk berita, masuk radar Tulungagung seperti itu ada Jokam yang berani bertabayun dengan kita ya guys ya, minta nomor WA kita, terus kemudian bertanya-tanya tentang Jokam. Ini warga Jokam yang masih di dalam, akan saya bacakan ya. Ini beliaunya ini masih Jokam dan masih menjadi pengurus. Akan saya bacakan. Assalamualaikum, salam kenal, saya namanya saya sensor ya guys ya, Jokam dari Bekasi. Terus kemudian saya jawab, waalaikumsalam, salam kenal lagi, sampai tinggal di mana Pak Ustadz? Terus saya jawab di Blitar, Jawa Timur. Aduh yo dari Bekasi jauh banget gitu. Nah ini mau tanya-tanya dikit mengenai akidah Jokam, dan apa benar kalau kita masih di Jokam tidak takfiri, menghormati muslim lain, yo bisa masuk surga juga. Jadi nggak usah keluar tapi tidak takfiri, infak persenan seikhlasnya dan lain-lain. Nah kemudian saya balas, masih sangat bisa masuk surga. Ya memang bisa selama muslim, terus kemudian tidak melaksanakan nawaqidul Islam, ya pembatal-pembatal Islam, dan juga mengerjakan sholat, ya masih bisa masuk surga. Siapapun, meskipun Jokam, meskipun mantan, siapapun yang muslim bisa masuk surga. Yang terpenting memiliki pemahaman yang benar bahwa di luar Jokam juga masih Islam, saudara muslim kita, dan juga bisa masuk surga. Saya balas seperti itu. Terus kemudian selanjutnya, nah masalahnya di sini Pak, jika kita infak persenan yang tidak ada tuntunannya, sama halnya kita melancarkan keburukan. Coba tanya ke pengurus, masih Jokam tapi nggak infak persenan, boleh nggak? Pasti jawabannya nggak boleh ya kan gitu. Nah masalahnya kita, jika kita di dalam dan juga kita masih melaksanakan infak persenan meskipun diniatin apapun gitu guys ya, akan tetapi uang tersebut gitu ya dipakai yang hal-hal yang tidak jelas, kita kan nggak tahu ini uangnya dipakai untuk apa. Nah itu nanti kita juga mau nggak mau juga ikut melancarkan kegiatan-kegiatan mereka. Masalahnya di sini loh, bukan kita itu pelit untuk berinfak atau pelit untuk kelancaran fisabilillah, itu tidak. Tapi jika nanti uang kita dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, nah ini nanti gimana ini pertanggungjawabannya kan gitu.
Nah, kemudian beliau juga voice note ya, akan kita setel ya. Coba kita play, bisa nggak ya disilap? Jadi baiknya gimana nih Pak Prawito? Saya ini memang masih di Jogam. Jadi tim perkawinan kelompok juga. Jadi kadang-kadang kan saya dengar-dengar kajian itu nikah 2 kali juga enggak ada tuntunannya dari Rasul, infak persenan, surat tobat, terus mengkafirkan muslim lain, itu kan nggak boleh. Cuman dilema saya ini, apa saya harus keluar, apa tetap bertahan di Jogam, tapi kita ya sambil menuntut ilmu di tempat lain, sholat di tempat lain bebas gitu loh Pak Ustadz. Infak persenan saya tetap kasih, tapi tidak 10%, 5%, 2,5%. Mungkin saya cuman ngasih yang ukhra mubalek, terus untuk dana kesehatan, ya poin-poin yang ini aja lah. Yang untuk infak persenan pusat saya kosongin, seperti itu. Jadi masih bertahan di dalam, tapi kita akidahnya udah beda, seperti itu Pak Ustadz. Nah, beliau pun voice note ya, bahwa masih di dalam, terus kemudian juga tidak mengkafirkan, sudah memiliki akidah yang benar, memiliki pemahaman yang benar, terus kemudian tidak infak persenan ke pusat, terus kemudian ya tidak melaksanakan surat tobat dan hal yang lain, dan mengkaji keilmuan, berani mengkaji keilmuan keluar ya, meskipun sembunyi-sembunyi ataupun lewat sosial media. Kemudian saya balas seperti ini: harus menimbang maslahat dan mudarat. Jika di dalam ada tujuan untuk berdakwah, misal ke keluarga besar atau orang-orang terdekat agar tidak memiliki paham takfiri, saya sarankan untuk tetap di dalam. Akan tetapi jika sudah tercium oleh pengurus dan dikeluarkan, ya mau gimana lagi, mungkin lebih baik berjuang dulu seapel kemampuan sampai dikeluarkan oleh pengurus. Apalagi jenengan punya power dan masih didapuk sebagai pengurus, insya Allah pengaruhnya besar. Nah, ini saya sarankan ya kepada beliau supaya untuk terus berdakwah di dalam ya, selama masih ada kesempatan. Nah, ini nanti akan sebagai sebagai, kalau dulu di bahasa Jokamnya ya cari pulihan ya, cari pulihan. Nah, ini beliau itu juga pengurus kan ya, mendoktrin, sedikit banyak pasti mendoktrin. Nah, sebagai pulihannya ya kita berdakwah di dalam, mengajak saudara-saudara kita, keluarga kita, bahkan jamaah-jamaahnya agar terhindar atau memiliki paham yang benar ya, agar terhindar dari paham takfir tersebut. Nah, apalagi pengurus. Nah, ini pengurus ini kan pengaruhnya juga lebih besar ya. Nah, itu semoga perjuangan beliau ini Allah mudahkan, semoga semakin banyak ya saudara-saudara kita yang berada di Jogam berani bertabayun seperti ini, terus kemudian juga berani mendakwahkan tauhid, memiliki akidah yang benar, kemudian mendakwahkan kepada saudara-saudara kita yang masih berada di Jogam ya. Nah, Thayyib, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kita doakan ya, semoga perjuangan saudara-saudara kita yang masih bunglon di dalam itu Allah mudahkan dalam mencerahkan atau berdakwah kepada saudara tua kita yang masih di Jogam, dan juga Allah berikan hidayah taufik kepada saudara kita yang masih berada di Jogam. Allah bukakan pikirannya, Allah bukakan hatinya sehingga bisa menerima dakwah tauhid dan memiliki akidah yang benar. Tayyib, syukran ala ihtimamikum, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.